5 Oktober 2020, ketukan palu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Aziz Syamsuddin, melandai disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang katanya untuk kesejahteraan bersama. Pembentukan dan pengesahan undang-undang yang dianggap tergesa-gesa dan dengan kecepatan yang luar biasa menuai banyak problematika yang meresahkan warga negara. Meski mendapat perlawanan hebat dan terlahir dengan sangat cepat, undang-undang inisiatif pemerintah ini nyatanya mampu diselesaikan hanya dalam waktu kurun 7 bulan saja dan dengan 64 kali pembahasan. Tetapi pada faktanya, sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat, sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan dari negara. Tapi sayangnya, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan disinyalir RUU ini mengandung catatan sejak awal pembuatannya. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan ketentuan pesangon dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang RUU Ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Malahan dengan perubahan tersebut mempersempit hak tenaga kerja dan malah memperluas pengusaha untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan hanya untuk kepentingan dirinya saja. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya memberikan solusi yang lebih baik untuk memberikan kesejahteraan dan kepastian kepada klaster pengusaha dan pekerja yang terkandung dalam RUU Pekerjaan Klaster Ketenagakerjaan pada pasal 89. Sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi negara. Proses pembahasan yang cenderung tertutup, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik menjadikan undang-undang ini cacat secara formil. Sebab dalam pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap pembentukan undang-undang haruslah memenuhi asas keterbukaan, asas transparansi, serta mengedepankan partisipasi publik sebagaimana yang diatur selanjutnya dalam pasal 96. Maka dari itu, transparansi negara dan pemerintah dalam merumuskan suatu undang-undang krusial yang akan berdampak luas pada seluruh warga negara penting untuk dilakukan, agar publik tidak menaruh kecurigaan pada DPR terhadap proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih, undang-undang tersebut tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk segera dituntaskan di situasi pandemi sekarang ini. Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya mengedepankan nilai-nilai demokrasi, di mana negara mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Tapi sayangnya yang terjadi di Indonesia, lembaga perwakilan rakyat tidak mewakilkan rakyat secara langsung, di mana mereka hanya memperkuat dan mengepentingkan kepentingan mereka sendiri, yang dengan embel-embel untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, negara seharusnya mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, di mana mengutamakan kesejahteraan rakyat, mengutamakan partisipasi rakyat dalam pembentukan hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara seharusnya lebih membuka proses partisipasi publik dan lebih mengutamakan adanya transparansi terhadap pembuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 mulai menunjukkan partisipasi mahasiswa, khususnya dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya organisasi-organisasi yang dinaungi oleh mahasiswa. Salah satu gerakan mahasiswa yang cukup mempengaruhi sejarah dalam Indonesia adalah Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998 untuk memperjuangkan reformasi. Gerakan pada tahun 1998 ini merupakan akibat dan akumulasi ketidakpuasan masyarakat dengan kekecewaan politik yang telah bergejolak dan menumpuk selama bertahun-tahun. Dari beberapa kilas sejarah yang baru saja saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting karena semangatnya dalam penyaluran kebebasan berpendapat,
untuk mewakilkan suara rakyat. RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. RUU ini baru saja disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Namun ternyata eksistensinya menimbulkan kontroversi yang cukup besar. Hari ini dinilai karena membawa dampak buruk terhadap para tenaga kerja dan buruh. Mahasiswa dengan gejolak semangatnya mulai turun ke jalan untuk menentang pengesahan undang-undang tersebut. Beberapa daerah, demonstrasi berlangsung dengan damai. Bahkan beberapa wakil dari daerahnya tersebut turun langsung menemui mahasiswa, menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan Omnibus Law dan menandatangani surat pernyataan di bawah materai. Dua-dua itu sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh. Besok pagi akan dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai ke DPR kepada Presiden Jokowi. Namun, di beberapa daerah lain, kericuhan antara mahasiswa dengan aparatur negara sipil yang berjaga pada saat itu tidak dapat dihindari. Banyak korban yang terluka baik antara kedua pihak tersebut. Bahkan, beberapa mahasiswa ada yang tidak diketahui kabarnya atau menghilang hingga saat ini. Keadilan sosial sungguh sangat diharapkan untuk ditegakkan. Namun kerusuhan juga tidak dapat terelakkan. Negara dan masyarakat, apa yang harus mereka lakukan? Demokrasi. Ketika mendengar kata tersebut, yang terlintas di sebagian besar pikiran orang adalah tentang suatu pemerintahan, di mana negara kita ini, Indonesia, merupakan salah satu negara demokrasi. Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, untuk memiliki identitas tertentu, serta menghargai setiap pendapat orang lain. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat menyalurkan aspirasi dengan baik, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Namun, demokrasi di Indonesia masih banyak hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang ada tampaknya bukan hanya berasal dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga berasal dari pemerintahan yang ada. Salah satu contohnya adalah terjadinya keributan pada aksi unjuk rasa terhadap penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diwarnai dengan berbagai kericuhan massa dalam menyampaikan aspirasinya, serta dari pihak aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menangani masalah ini. Bahkan beberapa dari mereka melakukan tindak kekerasan kepada peserta aksi demonstrasi. Lalu, apakah Indonesia masih pantas disebut dengan negara demokrasi apabila kebebasan berpendapat saja masih dibatasi? Oleh karena itu, negara harus mampu membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya. Namun, hakikat dari demokrasi tidaklah dapat menjamin kebebasan secara mutlak, tetapi perlu adanya komitmen untuk membangun tradisi kebebasan. Tradisi di antara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Dengan kata lain, kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.